Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi jama'al mahabbata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin alladhi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, unsi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di area Masjid An-Nur ini pun yang tersambung dalam sambungan live kita di pagi hari ini di kajian duha, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan pagi hari ini, dan di antara kenikmatan iman itu kita bisa wujudkan dalam bentuk meningkatkan amal saleh, salah satunya dengan mendatangi majelis ilmu. Karena datang ke majelis ilmu itu dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi yang bisa tergerak untuk datang ke majelis ilmu itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman itu yang mengantarkan seseorang datangnya ke majelis. Ingat, tempatnya disebut majelis. Saya sering kali ungkapkan, majelis itu berasal dari kata jalasa. Jalasa orang sekarang menyebutnya dengan duduk. Padahal duduk itu ada dua kata. Ada jalasa, ada qa'ada. Jalasa perpindahan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Anda duduk sekarang di karpet, saya minta pindah ke kursi supaya lebih tinggi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal ijlis. Tapi kalau kita berada dalam posisi tinggi seperti berdiri, kemudian akan turun duduk jadi merendah, maka orang Arab mengatakan tafaddal uq'ud, dari kata qa'ada. Sifatnya disebut dengan qu'ud. Jalasa sifatnya disebut dengan julus. Karena itu orang yang tak sanggup sholat dalam keadaan berdiri boleh ia duduk, dan di Quran disebut dengan qu'udan bukan julusan. Quran surah keempat misalnya An-Nisa di ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Quran surah ketiga Ali Imran misalnya ayat 191, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda. Itulah dahsyatnya diksi Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran firman Allah. Ya, kalau diduga atau dituduh seperti orang-orang yang tidak paham menuduhnya sebagai rekayasa manusia, maka bahasanya akan bahasa manusia yang kadang tidak mampu membedakan kapan kata itu ditempatkan. Baik, tempatnya disebut dengan maq'ad, dari kata qa'ada maq'ad. Jadi maq'ad itu kalau orang aktif tiba-tiba nggak aktif lagi, nah disebut dengan maq'ad, rehat, duduk, sifatnya taqa'ud. Karena itu orang pensiun yang tadinya aktif kemudian tidak aktif lagi disebut huwa yataqa'ad. Tapi kalau berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi, mengangkat kita lebih tinggi, maka tempatnya disebut majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Kenapa tempat belajar ilmu itu disebut majlis? Majlis ilmu, untuk memberikan kesan kepada kita yang datang, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, carilah tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita lebih tinggi dari sebelumnya.
Jadi datang dengan pulang itu ada perbedaan. Jamaknya disebut majalis, karena itu kita sebut majlis ilmu, majlis ta'lim. Apa yang terangkat di dalamnya? Dua. Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu dua. Yang pertama imannya. Jadi datanglah ke majlis ilmu yang bisa menaikkan, mengangkat kualitas iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itu yang bagus kata Quran. Nah, yang bisa datang ke majlis ilmu begitu itu disifati oleh Quran orang-orang yang memang punya iman. Imannya itu yang mengantarkan dia ke satu tempat, yang di tempat itu imannya mampu mengangkat dia lebih kuat. Apa cirinya orang mendapatkan keimanan yang lebih kuat? Maka nanti Al-Imam Al-Bukhari menerangkan dalam kitab sahihnya di topik yang kedua Kitabul Iman ada 57 hadis. Di antara hadis itu ada rumus dari Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, terangkat, bisa turun. Kapan dia bisa naik? Dia naik terangkat dengan banyak mengerjakan ketaatan. Wujudnya amal saleh. Karena itu saya sering katakan majlis ilmu yang baik satu adalah majlis yang ketika Anda datang, apapun yang disampaikan di majlis itu mampu memotivasi kita sehingga kita lebih ingin menaati Allah, lebih dekat dengan Allah, senang menunaikan amal saleh, salatnya menjadi lebih rajin, baca Qur'annya meningkat, puasanya meningkat. Bahkan kita baru lihat syekhnya, ustadznya atau gurunya, kita sudah termotivasi mengerjakan kebaikan. Itulah majlis ilmu. Dan yang bisa mendatangi demikian, ya ayyuhalladzina amanu, karena iman ketemu iman. Ya. Kalau merendah, nanti turun kualitasnya dari majlis jadi tempat biasa. Ya. Apa yang didapati di dalamnya macam-macam. Ya macam-macam. Ya mungkin yang membuat banyak tertawa, mungkin yang membuat banyak juga menangis, mungkin yang membuat macam-macam, tidak bisa kita persalahkan. Ya masing-masing barangkali punya bagiannya tersendiri. Tapi untuk ahli iman, dia akan mendatangi majlis yang mengangkat imannya. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Bertambah pengetahuan. Jadi selain imannya menguat, pengetahuannya bertambah. Nah, pengetahuan itulah ketika bertambah yang membantu dan memudahkan iman saat mengerjakan amal soleh. Contoh begini, Anda kalau taunya amal solehnya saja, sholat 5 waktu berapa? Berapa rakaat? 17. Waktunya ada berapa? 5, karenanya disebut 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, isya, 4. Maghrib 3, ya. Baik. Jadi 17 semuanya. Kalau ilmu kita hanya di sini, tapi kita taat beriman, maka pengetahuannya hanya cukup sampai di sini. Pokoknya kalau sudah tiba maghrib 3, kalau sudah tiba isya 4, kalau sudah tiba zuhur 4, kalau sudah tiba asar 4, subuh 2. Tiba Anda melakukan perjalanan jauh. Seperti ini ada rombongan dari Sumbar datang. Semoga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kebaikan. Dan juga yang lainnya yang mungkin juga lebih jauh lagi, ya. Baik. Datang tapi tak tahu ilmunya misalnya. Taunya imannya sudah kuat, ingin mengerjakan amal soleh, sholat. Tiba di jalan dari zuhur ke asar, tidak mudah menemukan tempat untuk sholat. Atau ada kesulitan-kesulitan yang tidak memungkinkan mengerjakan di kendaraan misalnya. Wudhunya bisa terjaga saat zuhur. Belum tahu ilmu tentang jamak, belum tahu ilmu tentang qasar. Maka pengetahuan yang terbatas itu, walaupun imannya kuat, pengetahuan terbatas menjadikan ibadah kadang-kadang tidak lebih mudah untuk ditunaikan. Tapi ketika walladzina utul ilma darajat, ilmunya semakin banyak, tahu tentang hukum jamak. Baru tahu jamak dikerjakannya 4-4. Tapi tambah ilmu tentang qasar bisa 2-2. Ya. Jadi mengerjakan zuhur bisa 2, jamak dengan asarnya jadi 2. Kemudian maghribnya ke isya, maghrib tetap 3. Kemudian isyanya jadi 2 karena pengetahuan.
Tapi kalau pengetahuan cukup sampai di situ, belum tahu tentang subuhnya yang nggak bisa dijamak, bisa jadi subuh dijamak ke isya. Ya. Tambah lagi pengetahuan, karena itu subuh tidak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Kosor batas minimal 2, subuh sudah 2, mau dibagi lagi jadi 1 kan nggak mungkin. Karena itu subuh letaknya jauh ke zuhur, jauh ke isya, sehingga tidak ada alasan kita untuk menariknya menjadi jamak. Mau jamak ke isya masih jauh kok. Ya, mau narik zuhur ke subuh masih jauh juga. Nah, itulah pentingnya kita datang ke majelis ilmu. Ilmu bertambah, memberikan keadaan ibadah kita lebih mudah, iman meningkat, menjadikan suasana ibadah kita lebih kuat. Dan itu yang disebut dengan majelis. Yang ingin saya katakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman sampai dengan pagi hari ini, dan menggolongkan apa yang kita sekarang sedang pelajari di tempat ini sebagai majalisul ilmi insyaallah. Apa yang didapatkan jika semua itu terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke tempat seperti tadi dengan imannya dan niatnya hanya untuk talabul ilmi, belajar, maka setiap langkah yang ia lakukan hingga tiba dan pulang ke tempatnya akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Dan diperintahkan malaikat membentangkan sayapnya, berikan ridha kepada hambaku itu sampai selesai menuntut ilmunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, dan diabadikan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, perilakunya baik, sifatnya menjadi lebih baik, karakternya baik, maka yang pertama Allah berikan kepada orang itu, diberikan ia arahan dan kemampuan untuk datang belajar tentang tuntunan agamanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ringan langkah ke surga, datang ke majlis ilmu. Di antara pembuktiannya di Sahih Al-Bukhari, keberhasilan kita belajar, pulang dari majlis ilmu itu ada perubahan pada diri kita yang membuat kita lebih baik. Jadi cirinya kalau memandang, memandang yang baik saja. Kalau mendengar, mendengar yang baik saja. Kalau bicara, bicara yang baik saja. Kalau melangkah, melangkah kepada tempat yang baik. Nah, ini yang menjadikan langkahnya ringan ke surga. Jadi sekalipun Anda catatannya banyak, kemudian ilmunya banyak, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka tetap berlaku hisab yang boleh jadi tidak mudah untuk dilalui. Karena itu mari kita niatkan dengan ikhlas. Saya buka dulu supaya mengondisikan hati dan keadaan kita, niatnya ikhlas karena Allah semata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kita, masih melanjutkan pembahasan tentang surah An-Naba, dan saya akan coba bagi kepada dua bagian pokok. Yang pertama melanjutkan topik kajian kita di pertemuan yang lalu, dan yang kedua memberikan di waktu yang tersisa singkat tips cepat untuk bisa menghafal Quran dengan lebih mudah, dan kemudian mengingat dan mempraktekannya dalam kehidupan. Karena itu mari cepat kita mulai, mudah-mudahan efektif untuk kita bisa lakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba, surah ke-78. Mayoritas ulama menyebutnya dan menghitungnya dengan jumlah 40 ayat dan memberikan nama sesuai dengan karakter-karakter surahnya. Secara singkat, surah ini diturunkan oleh Allah yang pertama untuk membuktikan kebenaran dan keagungan Al-Quran. Keagungan itu bahasa Qurannya disebut dengan mu'jizat. Kebenaran dan keagungan Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar bersumber dari Allah,
sampai kita merasa yakin dan menjadikan itu sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ingat ya, jadi bukan sekedar menjadi bacaan, tujuan akhirnya pedoman berkehidupan. Jadi kalau kita nanti mengaji Al-Quran sampai tuntas dan menggali maknanya, kita akan temukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya kurikulum hidup semua. Jadi bukan sekedar bacaan, membaca itu wasilah untuk tahu isinya. Tapi karena ini adalah mukjizat, ya, firman Allah, maka perlakuannya pun berbeda. Ketika membaca ada pahalanya. Beda, baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran setiap hurufnya berpahala. Jadi biasanya saking ada kaidah mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang sangat penting, biasanya semua jalurnya jadi penting. Coba lihat, kalau ada kelas VVIP itu tempatnya beda nggak dengan kelas biasa? Beda. Perlakuannya sama tidak? Tidak. Fasilitasnya sama tidak? Tidak. Nah, Al-Quran itu VVIP kelasnya. Ya, kelasnya itu sangat istimewa, beda dengan bacaan biasa. Karena itu untuk membedakan yang istimewa dengan yang biasa ini, baru dibaca sudah ada pahala. Ya, di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Nabi SAW bersabda, wa kama qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, baru baca, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Nah, normalnya kaidah amal soleh itu kalau dikerjakan, satu amal solehnya 10. Ya, satu amal solehnya itu paling standar. Kita sedikit belajar tentang rumus menghitung pahala berdasarkan keterangan Al-Quran. Ya. Nah, yang standar begini, yang standar. Kita rinci dulu ya penjelasan kita. Standar itu teorinya ada di Quran. Kalau teori itu kita bawa ke penjelasan. Kalau Qurannya pasti ayat ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang bernilai akhirat, bernilai ibadah. Jadi nanti ada perbuatan yang hanya punya nilai dunia saja, tak punya nilai akhiratnya. Ada perbuatan yang dikerjakan otomatis punya nilai akhirat. Apa yang membedakannya? Yang pertama, niat. Karena itu Nabi sering mengatakan, dan seluruh para pakar hadis biasanya itu memulai menerangkan hadis mereka dengan menyampaikan hadis pertama ini, termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, ada 97 topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi, tapi hadis pertamanya tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Nah, niat itu yang membedakan perbuatan menjadi hasanah atau bahasa kitanya ibadah, ya, atau hanya menjadi rutinitas saja. Ya, rutinitas. Contoh begini. Contoh. Bapak Ibu misalnya, baik, bangun dari tidur, rutinitas bukan? Makan rutinitas bukan? Minum rutinitas bukan? Berpakaian rutinitas bukan? Nah, itu rutinitas, tiap hari dilakukan, tiap hari dikerjakan. Pertanyaannya, jadi ibadah tidak? Ayo, padahal sudah bertahun-tahun itu dikerjakan tuh. Pertanyaan saya, jadi ibadah tidak? Nah, tergantung niat. Nah, sekarang ibu diniatkan nggak dari dulu tuh jadi ibadah? Awas, hati-hati. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina wa amilus shalah. Itu ini. Bagaimana caranya kalau ingin jadi ibadah? Ikuti sesuai petunjuk Nabi. Nah, Nabi mengajarkan sesuatu menjadi ibadah, kita niatkan ibadah, dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi ibadah lewat formula doa namanya. Karena itu semua perbuatan kita itu diiringi dengan doa. Coba Bapak Ibu cek, bangun tidur ada doanya? Ada. Apa doanya?
Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Hai. Makan ada doanya, minum ada doanya. Nih, barusan ke masjid, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Oh, ada yang mau ke toilet, masuk toilet ada doanya, keluar toilet ada doanya. Masuk masjid kaki, keluar toilet kaki. Hah? Apa fungsi doa itu? Merubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Kalau sudah jadi ibadah, jadi hasanah namanya. Nah, hasanah itu maksudnya apa? Ketika perbuatan menjadi ibadah, diperintahkan oleh Allah, tuliskan bekal akhiratnya ya malaikat. Maka standarnya, setiap jadi ibadah, dapatlah bekal akhirat, hasanah 10. Nah, ini yang dibawa pulang, ini yang disebut dengan ajrun namanya, yang kita sebut dengan pahala. Tuh. Ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ini ajrun. Jadi setiap satu kedua, dua ketiga, tiga keempat namanya ajrun. Bahasa kitanya pahala. Jelas? Di hadis Muslim, jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Jadi setiap kita mengerjakan perbuatan rutinitas, diniatkan sebagai ibadah, maka dituliskan hasanahnya poinnya 10. Ini standarnya. Karena itu dunianya kita usahakan menjadi hasanah, bukan cuma rutinitas. Bangun tidur semua bangun, tapi jadi ibadah tidak. Kalau tidak jadi ibadah, kehilangan 10 kebaikan. Kalikan 500. Itu cara berpikirnya. Nah, ini yang dibawa pulang. Anda berpakaian, Anda berdoa misalnya, ya. Ketika Anda berdoa dapat poin 10. Tapi kalau nggak berdoa nggak jadi ibadah. Ketika tidak menjadi ibadah, jadi rutinitas saja, maka semua kegiatan itu manfaatnya dunia saja. Pertanyaannya, saat meninggalkan dunia, fungsi pakaian itu masih berlaku atau tidak? Tidak. Ke alam kubur aja udah ganti pakaian, ya kan? Ke akhirat tidak dibawa. Nah, apa yang dibawa pulang? Yang dibawa tuh ininya. Karena itu konsep yang diajarkan kepada kita, petunjuknya dari Al-Quran, pastikan dunia menjadi hasanah. Nanti hasanah ini, setiap catatan ini akan dikonfirmasi saat di akhirat, saat pulang. Inilah yang dituliskan dalam kitab Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Karena itu kita berdoa, ya Allah, mohon bimbing hamba supaya semua kegiatan dunia itu menjadi hasanah. Dan hasanah ini akan dikonfirmasi saat di akhirat. Maka populer dan virallah doa memohon dunia hasanah, akhirat hasanah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Dunia, akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Terserahlah, sapu jagat, mau doa ada sapu nggak ada jagatnya, jagat nggak ada sapunya, terserah. Yang penting hasanah. Nah, kembali ke Quran. Quran istimewa, Quran beda. Karena istimewa, karena Quran itu beda, maka Allah berkenan menyampaikan pada Rasulullah SAW bukan sekali baca Qurannya, tapi setiap hurufnya, ya. Man qara'a harfan min kitabillahi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad. Beliau tumbuh berkembang di kota Tirmidz sehingga disebut dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Dari Nabi SAW disampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, falahu asyru hasanat, dia akan diberikan 10 kebaikan, 10 hasanah setiap hurufnya, bukan sekali bacanya. Jadi kalau misalnya, maaf, Bapak Ibu baca alif lam mim, ya kan? Berapa ayat? 3 ayat. 1 ayat. Sebentar, tarik nafas dulu, fokus. Alif lam mim, berapa huruf? Berapa ayat? Bagus.
Menilainya bukan begini, baca alif lam mim 10, bukan. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf sekali baca, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin 10 hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita melihat alif lam mim ada berapa huruf? Berapa pahalanya? Itu hitung-hitungan Bapak Ibu. Tuh 2, 3, 4. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang ikhlas tak pernah berhitung berapa dapat pahala, maka Allah berikan pahala kepadanya tanpa hitungan. Rumusnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bagi yang tanpa berhitung diberikan tanpa hitungan. Bagi yang menghitung 3 huruf kasih 3 kali 10. Jadi berapa? 30. Kenapa ada yang hitung? Rumusnya hadis Muslim nanti dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena di akhirat nanti antara hasanah dan sayyi'ah itu akan ditimbang. Itu yang namanya hisab. Hasanah kanan, sayyi'ah kiri. Hasanah itu pahala, sayyi'ah itu dosa. Jadi setiap ada orang berbuat dosa ditutupi oleh pahalanya. Pahala 1 misalnya, ya, dosa 1 tutup jadi kosong. Setiap perbuatan baik 10, perbuatan buruk dosanya 1. Tutupin dari yang 10 ini, datang tinggal 9. Rahmat Allah menjadikan perbuatan dosa, kalau bukan kabair, kalau bukan dosa besar, dia menjadi 1. Tapi kalau dia kerjakan kebaikan, dia tutup tuh dengan 1, itu sisa 9. Kadang-kadang ada yang masih ngitung nih, aduh saya lihat tadi ya Allah, tutup dengan bacaan Quran, 1 huruf cukup, nun. Masih ada sisa 9. Nah itu yang hitung-hitungan tuh. Itulah Al-Quran. Jadi surah An-Naba di antara tujuannya ketika Allah turunkan untuk mengungkap keagungan Al-Quran itu, mu'jizat Al-Quran, sampai kenapa layak mendapatkan penilaian yang dahsyat. Saking agungnya baru baca mendapatkan pahala. Tapi bacaan yang berpahala ini tujuannya untuk memahami isinya. Ingat, bukan sekedar dibaca. Betul membaca ada pahala. Tapi fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Inti fungsinya untuk membimbing kita berkehidupan. Pedoman lengkap yang menjadi bimbingan kita berinteraksi, itu dalam bahasa Arab disebut hudan namanya. Hudan. Kalau dia hanya terbatas pada satu kegiatan disebut dalil namanya. Apa namanya? Contoh, Bapak Ibu beli handphone. Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah sehingga mampu beramal soleh. Ya, bukan buat beli handphone ya, amal soleh. Karena ada yang beli handphone hanya untuk bikin status saja ya, kan belum tentu jadi amal soleh. Kenapa sampai ke situ? Balik lagi. Contoh, apa tadi contohnya? Handphone. Baik, kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Bapak Ibu sekalian, hudan dengan dalil. Anda membeli handphone. Bukankah saat beli handphone itu biasanya ada buku petunjuk? Ya, beli kulkas ada buku petunjuk. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil namanya. Ya, petunjuk terhadap satu aktivitas, satu kegiatan. Ada bukunya. Ini fungsinya ini fungsinya begini. Dikerjakan berdampak positif, tidak dikerjakan bisa berkonsekuensi negatif. Tapi kalau petunjuk itu mewakili pada semua kegiatan secara komprehensif, menyeluruh semuanya. Bangun tidur dibimbing, makan diatur, berpakaian ditunjukkan caranya demi kebahagiaan, kesuksesan dan kesejahteraan, maka berubah namanya dari dalil menjadi hudan. Allah dengan saat yang bersamaan memberikan penjelasan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwa fungsi Al-Quran, tujuannya diturunkan itu adalah sebagai hudan. Di dalamnya ada pedoman yang sangat lengkap bagi semua manusia untuk berkehidupan, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan apapun pekerjaan yang kita lakukan di sini ada pedomannya.